Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sine Nur Cahyani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas bab 1 tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat dimulai sejak abad 17, ketika bangsa Portugis datang ke wilayah Nusantara untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Perlawanan ini terus berlanjut ketika bangsa Belanda mengambil alih kekuasaan dari bangsa Portugis untuk mempengaruhi Nusantara. Materi yang pertama yaitu keterkaitan sejarah antara situasi regional dan situasi global. Peristiwa regional dan global memiliki pengaruh besar terhadap sejarah. Peristiwa regional seringkali memicu peristiwa yang besar, sehingga memengaruhi situasi global. Contohnya yaitu Perang Saudara dan menyebar ke negara lain dan menyebabkan perang antar negara. Bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang dan mengejar kekayaan rempah-rempah. Mereka juga sangat membawa dampak negatif terhadap Nusantara. Bangsa asing memonopoli pasar rempah yang ada di Nusantara sehingga memperkaya dirinya sendiri. Sementara bangsa Nusantara kesulitan memanfaatkan kekayaan rempah-rempahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa interaksi bangsa asing dan masyarakat Indonesia harus adil dan seimbang, sehingga masyarakat Nusantara dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari jalur rempah. Maka dari itu diadakannya hubungan perdagangan antara Nusantara dengan negara lain. Yang pertama ada hubungan perdagangan Nusantara dengan Tiongkok, yang kedua Nusantara dengan Arab, yang ketiga Nusantara dengan India. Berikutnya yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Ottoman membawa pengaruh besar terhadap pelayaran dan perdagangan di dunia. Berikut perubahan akibat jatuhnya Konstantinopel. Yang pertama, membuka jalur pelayaran dari Asia ke Eropa. Yang kedua, memengaruhi perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, memperkuat posisi Eropa sebagai wilayah dominan dalam pelayaran dan perdagangan dunia. Materi yang kedua yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme membutuhkan waktu yang sangat panjang dan menyebabkan banyak korban jiwa. Namun upaya ini berhasil untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada juga penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya, yang kedua Kerajaan Mataram kuno, yang ketiga Kerajaan Singasari, yang keempat Kerajaan Majapahit, dan yang kelima Kerajaan Mataram Islam. Materi yang terakhir yaitu dampak penjajahan di negara koloni. Negara-negara koloni biasanya memonopoli sumber daya dan ekonomi sehingga menghambat perkembangan ekonomi negara jajahan. Negara-negara kolonial seringkali mengambil sumber daya alam dari negara jajahan sehingga merugikan negara jajahan dan penduduknya. Itu dia isi materi dari bab 1. Sekian, terima kasih.